Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ramadhani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gunung Merapi dan sejarah letusannya. Gunung Merapi adalah gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan dari Gunung Ungaran. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah lempeng Eurasia menyebabkan munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian Pulau Jawa. Puncak yang sekarang ini tidak ditumbuhi vegetasi karena aktivitas vulkanik yang tinggi. Puncak ini tumbuh di sisi barat daya puncak Gunung Betelawang yang lebih tua. Proses pembentukan Gunung Merapi telah dipelajari dan dipublikasi sejak 1989 dan seterusnya. Bloodhomer, seorang sarjana Prancis, membagi perkembangan Merapi dalam 4 tahap: pra-Merapi, Merapi tua, Merapi muda, dan Merapi baru. Yang pertama yaitu ada periode pertama adalah pra-Merapi yang dimulai sejak sekitar 700.000 tahun yang menyisakan Gunung Bibi 2025 mdpl di lereng timur laut Gunung Merapi. Gunung Bibi memiliki lava yang bersifat belastik andelis. Yang periode kedua yaitu Merapi tua. Merapi tua menyisakan Bukit Turgo dan Pelawangan yang telah berumur antara 60.000 sampai 8.000 tahun saat kedua bukit tersebut mendominasi morfologi lereng selatan Gunung Merapi. Pada periode ketiga yaitu Merapi Muda beraktivitas antara 8.000 sampai 2.000 tahun yang lalu, di mana itu terjadi beberapa lelehan lava andestik yang menyusun Bukit Pelawangan Batu dan Gajah Mungkur yang sekarang tampak di lereng utara Gunung Merapi, serta menyisakan kawah pasar bubar. Periode keempat yaitu aktivitas Merapi yang sekarang ini disebut Merapi baru, di mana terbentuk kerucut puncak Merapi yang sekarang ini disebut sebagai Gunung Anyer di bekas kawah pasar bubar dimulai sejak 2000 tahun yang lalu. Erupsi 2006. Di bulan April dan Mei 2006 mulai muncul Merapi akan meletus kembali, ditandai dengan gempa-gempa yang demorfasi. Pemerintah daerah Jawa Tengah dan DKI Yogyakarta sudah mempersiapkan upaya-upaya evakuasi. Instruksi juga sudah dikeluarkan oleh kedua Pemda tersebut agar penduduk yang tinggal di dekat Merapi segera mengungsi ke tempat-tempat yang telah disediakan. Pada tanggal 15 Mei 2006, akhirnya Merapi meletus. Lalu pada tanggal 4 Juni dilaporkan bahwa aktivitas Gunung Merapi telah melampaui status awas. Kepala BPPTK Daerah Istimewa Yogyakarta, Ratmodo Purbo, menjelaskan bahwa sekitar 2-4 Juni volume lava di Kubah Merapi sudah mencapai 4 juta meter kubik. Artinya, lava telah memenuhi seluruh kapasitas Kubah Merapi sehingga tambahan semburan lava terbaru akan langsung keluar dari Kubah Merapi. Tanggal 1 Juni, hujan abu vulkanik dari luncuran awan panas Gunung Merapi yang lebat. 3 hari belakangan ini terjadi di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Muntilan sekitar 14 km dari puncak Merapi paling merasakan hujan abu ini. Tanggal 8 Juni, Gunung Merapi pada pukul 9.3 WIB meletus dengan semburan awan panas yang membuat ribuan warga di wilayah lereng Gunung Merapi panik dan berusaha melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Hari ini tercatat 2 letusan Merapi. Letusan kedua terjadi pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Semburan awan panas sejauh 5 km lebih mengarah ke hulu Kali Gendol dan menghanguskan sebagian kawasan hutan di utara Kali Adem di wilayah Kabupaten Sleman. Letusan 2010. Pada 26 Oktober 2010 pukul 17.02 waktu Indonesia Barat terjadi letusan pertama. Letusan bersifat eksplosif disertai dengan awan panas dan dentuman. Hal ini berbeda dengan kejadian sebelumnya, yaitu letusan yang bersifat efusif dengan pembentukan kubah lava dan awan panas guguran. Letusan yang terjadi pada tanggal 29 dan sampai 30 Oktober lebih bersifat eksplosif. Pada 3 November 2010 terjadi rentetan awan panas yang dimulai pada pukul 11.11 waktu Indonesia Barat melalui pengukuran dengan mini DOAS
Diketahui bahwa terjadi peningkatan fluks SO2 yang mencapai 5.000 ton per hari. Pada pukul 16.5 ditetapkan radius aman di luar 15 km dari puncak Merapi. Dan pada pukul 17.30 dilaporkan bahwa awan panas mencapai 9 km di luar K. Gendon tren meningkat pada data RSAM antara 3 sampai 4 November 2010 menunjukkan proses pertumbuhan kubah lava yang mencapai volumenya itu 3,5 juta M3 dan tren menurun pada 5 November 2010. Menandakan penghancuran kubah lava tersebut yang menghasilkan aliran awan panas hingga sejauh 15 puncak Gunung Merapi ke arah Kali Gendon pada 4 November 2010 terekam tremor menerus dan overcast serta peningkatan massa SO2 di udara mencapai lebih dari 100 kiloton. Radius aman ditetapkan di luar 20 km dari puncak Gunung Merapi. 5 November 2010 terjadi penghancuran kubah lava yang menghasilkan awan panas sejauh 15 km. Pada 6 November 2010, tremor masih menerus dan overscale massa SO2 di udara mencapai puncaknya sebesar 250 sampai 300 kiloton. 13 November 2010, intensitas erupsi mulai menurun dan radius aman jauh dirubah, yaitu Selaman 20 km, Magelang 15 km, Boyolali 10 km, Klaten 10 km, dan pada 19 November, intensitas erupsi kembali menunjukkan penurunan. Radius aman juga dirubah, yaitu Selaman sebelah barat Kaliboyong 10 km, Selaman sebelah timur Kaliboyong 15 km, Magelang 10 km, Boyolali 5 km, dan Klaten 10 km. Korban jiwa akibat gunung erupsi Gunung Merapi Gak apa-apa, lanjut. Korban jiwa akibat erupsi Gunung Merapi 2010 sebanyak 347 orang. Korban terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu 246 jiwa. Menyusul Kabupaten Magelang 52 jiwa, Klaten 29 jiwa, dan Boyolali 10 jiwa. Sedangkan pengungsi mencapai 410.388 orang. Berdasarkan hasil evaluasi data pemantauan Gunung Merapi secara instrumental dan visual, disimpulkan bahwa aktivitas Gunung Merapi menunjukkan penurunan. Dengan menurunnya aktivitas tersebut, maka terhitung mulai tanggal 3 Desember 2010 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, status aktivitas Gunung Merapi diturunkan dari tingkat awas menjadi siaga. Berdasarkan hasil evaluasi data pemantauan Gunung Merapi secara instrumental dan visual, disimpulkan bahwa aktivitas Gunung Merapi menunjukkan penurunan. Dengan menurunnya aktivitas tersebut, maka terhitung mulai tanggal 3 Desember 2010 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, status aktivitas Gunung Merapi diturunkan dari tingkat awas menjadi siaga. Selanjutnya di sini ada sejarah letusan Gunung Merapi. Secara tertulis mulai tercatat sejak awal masa kolonial Belanda sekitar abad ke-17. Letusan sebelumnya tidak tercatat secara jelas, sedangkan letusan-letusan besar yang terjadi pada masa sebelum periode Merapi Baru hanya didasarkan pada penurunan waktu relatif. Secara umum, letusan Gunung Merapi dapat dirangkum sebagai berikut. Pada periode 3000 sampai 250 tahun yang lalu tercatat lebih kurang 33 letusan, di mana 7 diantaranya merupakan letusan besar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa letusan besar terjadi pada periode 3000 sampai 250 tahun yang lalu tercatat lebih kurang 33 kali letusan, di mana 7 diantaranya merupakan letusan besar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa letusan besar terjadi sekitar dalam 150 sampai 500 tahun. Pada periode Merapi Baru telah terjadi beberapa kali letusan besar, yaitu abad ke-19 tahun 1768, 1822, 1849, dan 1872. Dan abad ke-20 yaitu 1930 sampai 1931.
Erupsi abad ke-19 jauh lebih besar dari letusan abad ke-20, di mana awan panas mencapai 20 km dari puncak. Kemungkinan letusan besar terjadi sekitar dalam 100 tahun. Aktivitas Merapi pada abad ke-20 terjadi minimal 28 kali letusan, di mana letusan terbesar terjadi pada tahun 1931. Sudah 3/4 abad tidak terjadi letusan besar. Berdasarkan data yang tercatat sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi meletus lebih dari 80 kali atau rata-rata sekali meletus dalam 4 tahun. Masa istirahat bersekitar antara 1 sampai 18 tahun. Artinya, masa istirahat terpanjang yang pernah tercatat adalah 18 tahun. Secara umum, letusan Merapi pada abad ke-18 dan abad ke-19 masa istirahatnya relatif lebih panjang, sedangkan indeks letusannya lebih besar. Akan tetapi, tidak bisa disimpulkan bahwa masa istirahat yang panjang menentukan letusan yang akan datang relatif besar, karena berdasarkan fakta bahwa beberapa letusan besar masa istirahatnya pendek, atau sebaliknya, pada masa mengalami istirahat panjang, letusan berikutnya terjadi kecil. Ada kemungkinan juga bahwa periode panjang letusan pada abad ke-18 dan abad ke-19 disebabkan banyak letusan kecil yang tidak tercatat dengan baik, karena kondisi saat itu. Jadi, besar kecilnya letusan lebih tergantung pada sifat kimia magma dan sifat fisika magma. Sekian dari saya, terima kasih.